Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi panjang umur yang barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sebagaimana yang lalu kami sampaikan bahwa bahasa Al-Quran itu unik, mengagumkan, dan menarik perhatian serta tidak bisa dikalahkan oleh bahasa-bahasa lain. Sebagaimana yang akan kami aturkan, bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada kata yang mirip, yang diantaranya adalah rosyadun, rusdun, dan rosyadun. Pada kesempatan ini kami akan menghaturkan ketiga kata itu sebagaimana yang termuat dalam surat Al-Baqarah 256 dan yang lain seperti berikut ini. Surat An-Nisa ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa batalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rusdam fatfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfau wa bidaron ayyakbaru. Artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Penjelasan ayat, dan ujilah anak-anak yatim untuk mengatur harta mereka dengan baik sebelum dewasa. Maka ketika mereka mencapai umur dewasa, dan mendapati mereka sudah dewasa, yaitu baik dalam mengatur harta, maka berilah harta mereka tanpa ditunda-tunda. Dan janganlah tergesa-gesa menggunakannya sebelum mereka dewasa. Maka bagi wali yang mampu sebaiknya tidak mengambil sedikitpun harta anak yatim. Dan bagi wali yang butuh, maka sebaiknya dia memakannya dengan takaran sepatutnya. Dan jika kalian membayar harta mereka setelah dewasa, maka bersaksilah bahwa mereka telah menerima harta tersebut dari kalian, supaya mereka tidak mengingkari penerimaan harta tersebut. Cukuplah Allah sebagai penghisab dan membalas amal perbuatan kalian. Surat Al-Baqarah 256. La ikraha fiddini qad tabayyana rusydu minal ghayy. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Penjelasan, disebabkan kesempurnaan agama ini dan jelasnya ayat-ayatnya, maka tidak diperlukan tindakan pemaksaan untuk memeluknya bagi orang-orang yang diambil jizyah darinya. Bukti-bukti petunjuk itu amat nyata, yang dapat menampakkan mana yang hak dan mana yang batil, petunjuk dan kesesatan. Atau janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk Islam, sebab Islam telah memiliki dalil-dalil yang dapat membedakan kebenaran dari kebatilan.
Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang surat An-Nisa ayat 6 dan surat Al-Baqarah 256, yang mana intinya bahwa siapa saja yang mengasuh anak yatim, apabila anak yatim itu sudah mencapai rusdun, berikanlah hak-haknya secara baik. Dan berikutnya tentang bahwa masuk Islam itu tidak ada paksaan. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kata rusdun yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 6 dan pada surat Al-Baqarah ayat 256 seperti berikut ini. Penjelasan kata rusdun. Kata rusdan dalam surat An-Nisa ayat 6 itu pengertiannya memahami urusan akhirat atau agama dan urusan dunia. Demikian juga kata al-rusdu pada surat Al-Baqarah 256 itu memahami urusan akhirat dan dunia. Kata rusdan dalam surat An-Nisa 6 itu adalah paham dan mengerti tentang cara mengelola harta, memanfaatkan harta sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak terjadi perilaku boros, ibdar, berlebihan, israf, dan terlalu irit atau pelit, iktar, yang mana ketiga sifat itu bertolak belakang dengan ajaran agama, dan juga menjadi termasuk orang yang mengutamakan duniawi, siang malam hanya menghimpun harta tanpa memperhatikan urusan akhiratnya. Penjelasan kata arusdu pada surat Al-Baqarah 256. Kata arusdu pada surat Al-Baqarah 256 itu memahami urusan akhirat, mengetahui tata cara beribadah, baik mahdoh maupun wairu mahdoh, ibadah sosial, jalan yang benar dan jalan yang sesat yang harus dilakukan dalam mengarungi bahtera kehidupan dan urusan duniawi, mengisi kehidupan dengan hal-hal yang dibenarkan oleh agama, bersosial dengan baik, mampu mendudukkan dirinya menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, tidak menjadi orang pengganggu, pembuat onar, pembuat orang lain sedih, menderita, dan seterusnya, tetapi menjadi penolong orang lain, pelayan orang lain, penyayang orang lain, sehingga mampu menyandang sebutan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya 107. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan penjelasan tentang rusdun yang terdapat dalam surat An-Nisa 6 dan Al-Baqarah 256. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kata rosyadun dan rosyadun, sinnya panjang, yang terdapat dalam surat Jin ayat 14 dan surat Al-Kahfi ayat 24 serta surat Ghafir ayat 38 yang penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Kahfi 24. Illa ayyasha Allahu wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Artinya, kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Penjelasan ayat, kecuali jika dalam ucapanmu tersebut engkau menyerahkan pelaksanaannya pada kehendak Allah
dengan mengatakan saya akan mengerjakannya besok insya Allah bila Allah menghendaki. Dan ingatlah kepada Tuhanmu dengan kata insya Allah bila engkau lupa mengatakannya. Dan juga katakanlah aku harap semoga Tuhanku memberiku petunjuk berupa hidayah dan taufik kepada yang lebih dekat dengan perkara kebenaran ini. Surat Al-Jin 14. Wa anna minal muslimuna wa minal qasidun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Artinya, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Penjelasan ayat, dan di antara kami ada yang pasrah dan tunduk kepada Allah dengan taat, dan di antara kami ada yang melenceng dari jalan lurus. Barang siapa tunduk kepada Allah dengan taat dan beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang menuju petunjuk dan kebenaran. Surat Ghafir 38. Wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Artinya, orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Penjelasan ayat, sekalipun kaum Fir'aun menentangnya, namun orang yang beriman kepada Musa itu tetap menyeru kaumnya agar mengikuti Nabi Musa. Ia berkata, wahai kaumku, jika kamu mengikuti seruanku dan kamu mempercayai apa yang telah aku sampaikan, berarti kamu mengikuti jalan yang lurus yang menuju kepada kebahagiaan hidup abadi di akhirat nanti, dan berarti pula kamu telah memeluk agama Allah yang disampaikan oleh Musa. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi ketiga surat yang bisa kami aturkan. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan dibimbing selalu serta dimudahkan semua urusannya. Amin. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan kata rosyadun yang terdapat dalam surat Al-Kahfi 24 dan surat Al-Jin 14. Kemudian dilanjutkan penjelasan tentang kata ar-rosyadu dalam surat Ghafir ayat 38, yaitu seperti berikut ini. Penjelasan kata rosyadan pada surat Al-Kahfi 24 dan Al-Jin 14. Kata rosyadan pada surat Al-Kahfi 24 dan Al-Jin 14 itu memahami urusan akhirat, mengetahui dan faham jalan yang benar dan jalan yang sesat dengan cara mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, memahami kemudian melaksanakannya, sehingga dalam melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib dan yang sunnah tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya, dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Sebagai hamba Allah yang sejati itu mengamalkan Islam secara menyeluruh dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Penjelasan kata ar-rosyad pada surat Ghafir 38. Kata ar-rosyad pada surat Ghafir 38 itu kebaikan dan kedamaian atau as-shalah, mengetahui dan faham kebaikan dan kedamaian menurut Al-Quran dan Al-Hadis, memahami kemudian melaksanakannya,
sehingga manusia sejati atau hamba Allah sejati itu bisa disebut rahmatan lil alamin, karena mampu menjabarkan dalam kehidupan sehari-hari perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan aturannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang 3 macam kata yang mirip, yaitu rusdun, rosyadun, sinnya pendek, dan rosyadun, sinnya panjang, yang mana ketiga-tiganya itu mengandung pengertian yang bagus, yaitu faham tentang agama dan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu dibimbing ke jalannya yang lurus. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.